Black Belt Officer. Disclaimer. Disclaimer dulu untuk semuanya. Gue bukan sutradara, bukan penulis skenario, bukan aktor maupun kritikus film. Posisi gue di sini sebagai penonton yang suka atau hobi nonton film. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Warning dulu untuk semuanya, ini adalah spoiler content. Pembahasan. Hey folks, welcome to Bywatch. Di episode kali ini gue bakalan coba review film Black Belt Officer. Film ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Lee Jong-doo. Dia diceritakan orang yang suka olahraga bela diri, diantaranya taekwondo. Singkatnya, dia orang yang atletis. Diceritakan juga kalau Lee Jong-doo ini nggak punya pekerjaan tetap, dan pekerjaannya ngebantu orang tuanya ngejalanin usahanya sebagai kurir chicken gitu. Lee Jong-doo punya temen main game, atau gue sebut sebagai temen dia ngewarnet, yang nantinya berperan penting juga untuk ceritanya. Singkatnya, pas dia selesai ngebantu orang tuanya sebagai kurir delivery, nggak sengaja dia ketemu petugas yang berkelahi di suatu gang. Diceritakan kalau officer ini perannya sendiri sebagai orang yang ngawasin mantan narapidana yang ngejalanin tahanan rumah. Jadi kalau misal narapidana ini bebas atau udah keluar penjara, tetap bakalan diawasin. Nah, officer ini bakalan tugasnya kayak gitu tuh. Officer ini bertindak jika gelangnya yang dipasang di kaki. Ceritanya itu bakalan ada alat yang bakalan dipasang di kakinya. Dan tugasnya orang-orang ini tuh buat ngawasin itu tuh kalau misal gelangnya ini keluar dari radius yang udah ditentuin, baterainya low atau nggak bisa dihubungin, baru orang ini bakalan ngedatangin orangnya atau ngehubungin. Oke, kembali ke ceritanya. Lee Jong-doo itu ngebantu orang yang lagi tugas nih ngalamin kesusahan tadi, dan karena officer yang bertugas sebelumnya terluka dan ngejalanin perawatan, dia ditawarin pekerjaan tersebut. Kemudian ada juga tokoh yang bernama Kim Sun Min yang jadi atasan dia. Sorry kalau misal salah penyebutan. Dia ini orang yang sebelumnya nawarin pekerjaan ini ke si tokoh utamanya tadi nih. Kim Sung Min tuh ceritanya atasan yang green flag banget lah buat suatu instansi, easy going lah istilahnya. Bahkan dia nggak sungkan langsung biar berbaur dengan si tokoh utama dan geng warnetnya tadi. Di awal-awal ngejalanin tugasnya, tahanan rumah ini mempunyai beberapa kasus, diantaranya penghilangan nyawa, pedophile, dan beberapa kasus kriminal lainnya. Sampai akhirnya, ada suatu case besar di mana mantan narapidana yang terkena kasus pedophile terhadap anak-anak yang bernama Kang Ki-jung dibebaskan dari penjara. Dan dibebaskannya orang ini tuh sebenarnya menimbulkan banyak kontroversi. Orang jahat ketemu orang jahat, menimbulkan kejahatan yang lain. Kang Ki-jung bertemu dengan salah satu karakter yang bernama Kim Min-wook. Dia ini diceritain sebagai orang yang punya bisnis perdagangan di suatu situs dark web. Dagangannya sendiri pasti nggak jauh-jauh dari video-video jorok lah pastinya di suatu dark webnya tersebut. Sampai akhirnya, misi pertama atasan Lee Jong-doo terluka, dan officer pertama yang ditolong Lee Jong-doo di awal tadi, nyawanya akhirnya nggak bisa diselamatkan. Sampai akhirnya, dia dan geng warnetnya mencoba secara mandiri buat nangkep si Kang Ki-jung dan komplotannya. Kurang lebih seperti itu keseluruhan ceritanya ataupun sinopsisnya. Review. Dari segi penceritaan, filmnya linear, nggak sesuatu yang berasa berat, bukan berarti kualitasnya yang cheeky juga. Meskipun penceritanya linear dan nggak aneh-aneh, cuman untuk eksekusi di filmnya itu enak banget buat dinikmatin. Walaupun ceritanya sederhana, cuman kalau misal filmnya eksekusinya bagus, bakalan bagus juga. Kalau yang disuka dari film ini, kalau menurut gua pastinya karakter-karakter yang ada di filmnya. Baik dari segi pemeran utama, cast-nya yang berperan cukup penting dalam ceritanya. Kesannya meskipun peran ini kecil tapi berimpact untuk ceritanya. Selain itu, isu atau konflik yang diangkat cukup penting ya, bisa gua bilang. Dari diantaranya kekerasan terhadap anak, khususnya itu di bawah umur. Terus ada lagi berkaitan dengan perdagangan situs jorok ya.
Gue nggak tahu ngesensornya gimana, pasti kalian tahu apa yang gue maksud kalau misal udah nonton film ini. Dan pastinya yang gue maksud itu gak jauh-jauh dari satu adegan yang disturbing lah. Dan itu semua yang dijelasin pastinya isu sensitif di masyarakat di sekitar kita. Banyak yang terjadi tragedi penghilangan nyawa maupun kekerasan terhadap anak. Kalau untuk nggak sukanya, gue salah satu orang yang kurang nyaman pas ada nanti di filmnya ada adegan orang dewasa yang satu frame sama anak-anak kecil. Dan pastinya kalian tahu di partnya di mana. Selain itu di area private tertutup. Selain di area private tertutup, bahkan terjadi juga di area publik gitu. Dan itu astaga. Gue cukup suka dari seluruh pemeran di film ini, baik dari bad villain-nya ataupun karakter utamanya. Dan pastinya interaksi antar pemerannya. Kalau kalian perhatiin ekspresi karakter utamanya dalam actionnya beda antara case yang melibatkan anak-anak dan orang dewasa. Bahkan penonton bisa merasakan kemarahan yang sama gitu terhadap para penjahatnya nih. Film ini tuh bisa dinikmatin di kondisi kita, meskipun kita lagi capek kerja gitu, pulang kantor. Dan kalau misal kalian pengen lihat film yang tontonannya ringan dan bahkan menghibur, baik dari segi komedinya maupun actionnya, gue bakalan rekomendasiin film ini. Untuk film ini kalau misal ditanya untuk skor, gue bakalan ngasih skor ini 7,7/10. Buat kalian yang mau berpendapat tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Gue Bayu dari Daily Bye. Bye-bye. Ciao-ciao.